Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, reseiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Jika pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dari speaker soundbar dari Samsung, yaitu soundbar T420, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview produk dari Samsung ini, yaitu soundbar T420 tersebut. Baik, sebelum kita melihat bagaimana kualitas dari audio atau suara yang dihasilkannya, pertama kita akan melihat dulu dari segi quality build up-nya. Nah, dari segi quality build up, pertama kita akan lihat dulu dari soundbar-nya. Yang saya pegang ini merupakan soundbar dari T420 tersebut, cukup panjang. Ini jika diukur panjangnya kurang lebih adalah 86 cm. Dan cukup berat, ini mungkin ada sekitar 1,5 sampai dengan 2 kilo beratnya. Untuk speakernya sendiri di sini terdapat 2 buah speaker. Nah, bentuknya desainnya adalah seperti ini. Bagian yang saya pegang ini merupakan sisi bagian atas. Untuk sisi bagian atas, kemudian pada sisi bagian sampingnya ini dilapisi dengan kain fabrik. Harus hati-hati jangan sampai terkena seperti puntung rokok karena ini sangat mudah sekali terbakar. Jadi ya gampang berlobang lah, atau mungkin kena apapun yang panas, maka ini sangat mudah sekali untuk terbakar dan mengakibatkan berlobang tentunya, dan jadi tidak bagus lagi. Nah, pada sisi bagian tertentu, nah yang ini nih, ini terdapat tulisannya itu adalah Dolby Audio DTS, merupakan fitur, salah satu fitur yang dimiliki oleh soundbar T420 dari Samsung. Kemudian pada sisi bagian depannya, saya akan coba kasih lihat ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, yang ini ya, ini merupakan beberapa volume kontrolnya. Saya akan geser ke belakang dulu yang ini. Yang ini merupakan tombol untuk merubah mode-nya, untuk input maksudnya ya. Kemudian di sini ada volume up, volume down, kemudian ini adalah tombol power. Nah, kemudian pada sisi bagian belakang, bentuknya adalah seperti ini, ada karet di sini, dimana dengan adanya karet ini tentu tidak mudah bergeser pada saat apabila kita ingin memposisikannya di meja seperti ini. Nah, ini tidak gampang untuk bergeser, jadi ada dua sisi seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga ada tempat kita menaruh bracket nanti, jadi setelah bracketnya dipasang di dinding, maka ini kita bautkan di sisi yang sudah tersedia ini. Baik, pada soundbarnya terdapat beberapa port, mudah-mudahan terlihat pada kamera yang ini ya. Nah, bagian yang saya tunjuk ini merupakan port untuk subwoofer, jadi tinggal kita colokkan saja. Kemudian pada sisi bagian depannya, itu terdapat port untuk power yang ini ya. Nah, ini tempat dimana kita memasukkan kabel power. Jadi kabel power yang ini, jadi tinggal kita masukkan saja. Kemudian, nah ini terdapat dua buah. Ini pada sisi bagian yang saya tunjuk ini merupakan USB port. Kemudian ini adalah optical port. Jadi untuk optical port ini adalah sebagai input. Jadi medianya bisa saja nanti dari televisi, kemudian kita colok ke sini, ataupun dari Android TV Box. Jadi ya menyesuaikan saja nantinya. Dan bagian belakangnya ini terbuat dari material plastik solid dan keren, bagus. Jadi tidak ringkih seperti yang saya bayangkan. Jadi ini keren sekali lah pokoknya. Oke. Kemudian selanjutnya bagian yang lain kita pindah ke subwoofer. Nah, ini adalah subwoofer dari Samsung T420. Ini kalau diangkat cukup berat sekali, mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 kilo ada sepertinya. Ini sangat simpel sih, jadi ini bisa kita taruh di atas meja atau bisa kita taruh di atas lantai langsung. Ini juga nggak jadi masalah. Ada bantalannya juga pada sisi bagian bawah, terbuat dari karet. Jadi ya walaupun ngebas begitu ya, maka dia tidak bergeser. Jadi ya sudah dirancang sedemikian rupa. Kemudian ini merupakan pada sisi bagian belakangnya, cukup berat sekali. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi nanti konektor yang ini yang kita masukkan ke konektor berwarna biru pada soundbarnya. Jadi kita tinggal colok saja. Cukup praktis sih dalam instalasinya. Nah, ini juga ada kabel optical atau Toslink. Jadi bisa kita gunakan langsung nanti. Ini kabel powernya juga. Ini merupakan remote yang digunakan. Untuk remote warnanya adalah hitam doff. Jadi saya suka ini. Kalau hitam glossy pasti nanti jejak jari kita menempel di sini ya. Jadi ya terkesan sangat kotor sekali tentunya. Terdapat tombol power, kemudian juga tombol input, kemudian tombol pair. Nah, jadi tombol pair ini pada saat dia sudah pairing dengan perangkat tertentu yang mendukung Bluetooth, kemudian kita ingin mempairingkannya lagi dengan perangkat yang lain, ya tinggal ditekan ini saja. Kemudian ada juga tombol navigasi, kemudian tombol mute, dan ini merupakan tombol untuk sound mode.
Jadi untuk berpindah dari mode 1 dan seterusnya. Kemudian juga ini ada untuk setup audio untuk treble, bass, dan lain-lain. Ini adalah subwoofer, jadi subwoofernya ini kita geser ke atas atau ke bawah. Kemudian juga ada tombol untuk volume up and down. Jadi ya bentuk remote-nya adalah seperti ini. Untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai sudah terpasang. Hati-hati ya. Menggunakan 2 buah baterai double A. Untuk covernya adalah seperti ini. Ini saya agak sedikit takut patah sih sebenarnya. Kalau patah ya telanjang lah bagian belakangnya ya. Jadi harus hati-hati pada saat kita membukanya. Baik, ini akan saya taruh dulu di sini. Kemudian kabel power dan kabel pengikatnya ini akan saya coba buka dulu ya. Kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya. Sangat simpel sekali ya. Sangat mudah dalam pemasangan, siapa aja sih bisa melakukannya. Kemudian ini juga saya akan coba buka. Jadi nanti kita akan memperlihatkan bagaimana untuk men-setupnya sehingga ini bisa untuk digunakan. Seperti yang saya katakan tadi, siapa saja bisa melakukannya karena memang ini sangat mudah sekali dirancang. Memang ya siapa saja bisa untuk melakukannya, tidak perlu keahlian atau skill khusus. Nah baik, pertama kita akan coba untuk mengkoneksikan subwoofernya. Untuk mengkoneksikan subwoofernya ini sudah ada kabelnya ya, seperti ini ya. Nah jadi ini kita tinggal masukkan saja ke port warna biru yang saya tunjuk ini. Tidak akan mungkin terbalik karena memang udah didesain seperti itu. Jadi kalau dia terbalik pasti dia tidak akan bisa masuk. Nah saya mungkin di kamera tidak akan kelihatan. Nah seperti itu sampai ada bunyi klak. Nah ini sudah terpasang. Kemudian pada sisi bagian depannya, itu merupakan tempat di mana kita memasang kabel powernya. Jadi ya tinggal dipasang saja, sangat mudah sekali. Nah seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja seperti itu. Nah ini sudah terpasang. Oke, ini sudah terpasang 2 buah seperti itu. Kemudian untuk kabel Toslink yang satu bisa saja mengarah ke televisi apabila televisinya mendukung Toslink atau ada optical portnya, dan bisa juga misalnya ke Android box-nya ya, atau ke gadget lain yang ada port opticalnya. Jadi untuk port optical ini ya tinggal kita masukkan saja dan pastinya tidak akan mungkin terbalik karena memang seperti yang saya sebutkan dia sudah didesain seperti itu. Jadi ini tinggal kita masukkan saja, kita sesuaikan ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini sudah masuk seperti ini. Di sampingnya itu, di samping optical portnya seperti yang terlihat itu merupakan flash disk. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah jadi dengan setup seperti ini tinggal kita nyalakan saja, kemudian siap untuk kita gunakan. Sebelum kita mencobakan kualitas audio dari speaker Samsung Soundbar HWT420 ini, di mana speaker soundbar ini memiliki 3 tingkatan sound mode. Yang pertama adalah standar, kemudian yang kedua adalah surround, ketiga adalah games, dan yang terakhir adalah smart. Berikut kualitas audio dari speaker Samsung Soundbar HWT420. Running in circles all over my mind, staying up late cause you stay hard to find. Stare at the ceiling, passing the time. I'm hoping that you might just give me a sign, cause I don't know what to do. I'm sitting here just waiting. Whenever a call comes through, I can feel my heart start beating. I haven't been sleeping lately because of all these late calls in my head. You're creeping lately because of all these late calls. Demikianlah review dari speaker soundbar Samsung HWT420. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.